Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Rahmawati dengan NIM 23416257201103. Saya dari kelas SI 23A. Di sini saya akan memaparkan 3 materi yang akan saya bahas untuk memenuhi nilai ujian akhir semester genap mata kuliah struktur data dengan dosen pengampu Ibu Elvina Novalia MKom. Oke, yang pertama, saya akan membahas struktur data tree atau pohon biner. Sebelumnya saya akan mengulas apa itu pohon biner. Jadi pohon biner ini adalah kegiatan membaca atau mengunjungi simpul-simpul atau node atau vertex dengan urutan tertentu. Nah, cara menyajikan atau kunjungan struktur data ini ada 3 cara, yaitu pre-order, in-order, dan post-order, di mana saya akan menyajikannya dalam ketiga-tiganya dengan pohon biner yang sama. Yang pertama, saya akan menyajikan secara pre-order. Oke, di sini pre-order sendiri memiliki cara atau tahapan untuk menyajikan. Yang pertama, kita kunjungi simpul akar, di mana simpul akar ini saya sajikan dalam simbol kali atau bintang, atau kita sebut saja kali ya. Kemudian setelah kita kunjungi simpul akar, kita ke cabang kiri, di mana cabang kiri saya menyajikan dengan simbol tambah. Selanjutnya kita ke kiri lagi, yaitu di sini ada huruf A. Setelah ke huruf A, kita kunjungi pangkat karena dia masih ada di kiri. Kita habiskan dulu cabang kiri. Kemudian tinggal satu lagi yang belum kita kunjungi, yaitu B. Nah, setelah kita kunjungi semua cabang kiri, lalu step terakhir adalah kunjungi cabang kanan, di mana cabang kanan ini berseberangan dengan cabang kiri ya. Ke kanan, di sini ada kurang, kemudian C. Jadi, yang pertama kita ke simpul akar, kemudian ke cabang kiri, dari tambah ke A, kemudian setelah A ke pangkat, setelah pangkat ke B. Setelah itu kita ke cabang kanan, jadi setelah B ke kurang, setelah kurang ke C. Jadi secara pre-order maka akan diperoleh notasi prefix kali ditambah A pangkat B dikurang C. Oke, selanjutnya yang secara in order. Secara in order sendiri sama seperti pre-order, memiliki langkah-langkah untuk kunjungan. Jadi yang pertama kita kunjungi cabang kiri, di mana cabang kiri yang paling kiri ya, yang paling kiri ini ada A. Saya simbolkan dengan huruf A. Kemudian setelah A kita ke tambah, setelah tambah kita ke B, karena B ini kenapa dari tambah ke B? Karena B ini posisinya lebih kiri dari pangkat. Jadi A ke tambah ke B, kemudian ke pangkat. Nah, kita sudah menghabiskan atau kita sudah mengunjungi semua cabang kiri, kemudian kita kunjungi simpul akar. Jadi setelah ke B setelah ke pangkat itu ke kali. Nah, terakhir kita kunjungi cabang kanan, kemudian kita ke kurang, selanjutnya ke C. Jadi secara in order maka akan diperoleh notasi infix A tambah B pangkat kali kurang C, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke post order, kunjungan terakhir ya. Post order ini langkahnya yang pertama kunjungi cabang kiri, cabang kanan, kemudian yang terakhir simpul akar. Oke, kita coba. Kita kunjungi cabang kiri, di mana cabang kiri ini A, kemudian kita ke B, ke pangkat, ke tambah, setelah ke tambah kita kunjungi cabang kanan, itu C, kemudian kurang. Lalu yang terakhir kita kunjungi simpul akar, yaitu kali. Jadi secara post order maka akan diperoleh notasi
postfix, yaitu A, B pangkat ditambah C dikurang kali. Oke, itulah materi struktur data tree atau pohon biner. Selanjutnya saya akan membahas struktur data graph. Oke, nah sebelumnya saya juga akan memberitahu atau membahas bahwa struktur data graph ini adalah kumpulan simpul dan busur yang dapat direpresentasikan sebagai G, di mana G adalah V dan E. V ini di mana dia adalah seperti ini, A, B, C, D, E itu adalah disebut dengan V. Kemudian E atau edge ini adalah garis-garis yang menghubungkan simpulnya, yang menghubungkan A ke B, B ke C, atau B ke D, seperti itu. Nah, di sini representasinya ada dua, dalam bentuk matriks dan adjacency list atau linked list. Kemudian dalam graph ini juga ada graph berarah dan tak berarah. Oke, yang pertama, di dalam bentuk matriks ini saya akan menyajikan dua, tak berarah dan berarah. Oke, cara menyajikannya adalah kita buat garis pada umumnya untuk penyajian matriks seperti ini. Kemudian di sebelah kiri kita tulis simpul yang ada di gambar grafnya ya. Ada A, B, C sampai E. A, B, C, D, E. Kemudian di atas juga sama A, B, C, D, E. Nah, bagaimana cara menyajikannya? Yang pertama, kita lihat A ke B ini terhubung atau tidak. Jadi terhubung oleh edge tadi, garis, atau tidak. A ke B ini terhubung. Oke, sebelumnya A ke A dulu ya. A ke A, dia tidak ada garis yang menghubungkan. Kalau A ke A terhubung, maka ada garis yang melengkung ke dirinya sendiri. Maka A ke A tidak ada. Jadi kita sajikan atau tulis dengan angka 0, di mana 0 ini berarti tidak terhubung. Kemudian A ke B. A ke B terhubung kan, ada edge yang menghubungkan. Kita tulis 1. Kemudian A ke C sama terhubung, maka tulis 1. A ke D ada edge yang menghubungkan, dan A ke E tidak. Jadi A ke E, kalau ada dari A ke E ada edge-nya, jadi kita tuliskan 0. Kemudian dari B, B ke A ada, kita tulis 1 terhubung. B ke C itu tidak, B ke A ya, B ke A terhubung, terus B ke B tidak, maka kita 0 kan. Kemudian B ke C sama, tidak terhubung, kita tulis dengan 0. B ke D terhubung, kita tulis dengan 1. D ke E kita tulis 1 karena dia ada edge yang menghubungkan. Selanjutnya kita lihat simpul C. C ke A. C ke A terhubung, maka kita tulis 1. Kemudian C ke B tidak terhubung, maka tulis 0. C ke C tidak ada, maka tulis 0. Kemudian C ke D terhubung, maka tulis 1. C ke E tidak terhubung, maka tulis 0. Selanjutnya D. D ke A terhubung, maka tulis 1. Kemudian D ke B terhubung, maka ditulis 1. D ke C. D ke C terhubung, maka tulis 1. Kemudian D ke D. Nah, seperti ini contoh yang menghubungkan dirinya sendiri. Jadi ada ini tuh garis, namun dia balik lagi ke dirinya sendiri. Jadi D ke D menghubungkan, terhubung, maka tulis 1. Kemudian D ke E terhubung. Dan terakhir E. E ke A tidak terhubung, maka ditulis 0. E ke B terhubung, maka tulis 1. Kemudian E ke C tidak terhubung, maka tulis 0. D ke E. E ke D ya, maksudnya E ke D itu terhubung, kemudian E ke E tidak terhubung. Jadi inilah representasi graf dan cara membacanya. Jadi garis ini bisa bolak-balik ya. Nah, apa bedanya dengan berarah? Berarah ini hanya bisa dibaca dengan tanda panah. Jadi kan kalau tadi A ke B, B ke A ya, A ke B terhubung, B ke A terhubung.
Namun kalau ini hanya mengikuti panah yang disajikan. Contoh, kita tulis dalam bentuk matriks seperti biasa, sajikan ABCDE, ABCDE. Kita mulai dari A ya. Jadi kita lihat perbedaannya, tak berarah dan berarah. A ke B itu terhubung. Oke, A ke A dulu. A ke A tidak ada, maka tulis 0. Kemudian A ke B terhubung ya. A ke B terhubung. A ke B terhubung 1. Kemudian A ke C terhubung, ada tanda panah 1. Kemudian A ke D. Nah, ini bedanya. Kalau tadi tak berarah itu A ke D tidak ada ya, tidak ada panah, jadi A ke D bisa terhubung, D ke A bisa terhubung. Namun dalam berarah ini A ke D tidak terhubung, tapi D ke A terhubung, seperti itu. A ke D tidak terhubung, maka 0. Kemudian A ke E tidak terhubung, maka 0. Selanjutnya simpul B. B ke A. B ke A tidak terhubung karena panahnya ke B. Kemudian B ke C. B ke B tidak, 0. Kemudian B ke C sama, tidak terhubung. Selanjutnya B ke D terhubung, maka tulis 1. Dan B ke E terhubung, maka tulis 1. Kemudian C ke A. C ke A tidak terhubung, maka tulis 0. C ke B tidak terhubung, maka tulis 0. C ke C juga sama, 0. C ke D terhubung, ada tanda panah, maka 1. Kemudian C ke E pun, sorry ini salah, C ke E. Oke, C ke E itu 1, 0, 0 ya, tidak terhubung. Kemudian D ke A. D ke A ada panah, maka terhubung, ditulis dengan tanda angka 1. Kemudian D ke B tidak terhubung, maka angka 0. D ke C tidak terhubung, maka angka 0. Dan D ke D dia memberi panah ke dirinya sendiri, maka tulis 1. D ke E ada tanda panah, dia berarah 1. Dan E tidak terhubung kemana-mana karena dia tidak ada panah yang dari E kemanapun, seperti itu. Dan yang terakhir, representasi grep dalam adjacency list atau linked list. Cara penyajiannya seperti ini. Ada A, B, C, D, E seperti biasa. Kita tulis ke bawah, dari atas ke bawah, A, B, C, D, E. Nah, penyajiannya kita lihat A. Ini saya mengambil contoh yang berarah. A ini ke B. A ke B. A ke B bisa. Jadi kita cari A ini terhubung dengan mana? A dengan B, A dengan C, hanya itu saja. A ke B, A ke C. A ke D tidak, A ke E tidak. Maka setelah C kan kita tulis A ke B nih. A ke B, A ke B. Kemudian dari A ke C, bukan dari B ke C ya. Penyajian linked list ini dari A ke B, A ke C, tapi panahnya dari B, jadi terhubung gitu. Jadi bacanya A ke B, A ke C. Nah, kemudian setelah C, apakah ada A terhubung ke D? Tidak ada, maka kita tulis X karena berhenti di sini. Selanjutnya pun sama. B ke D, B ke D, kemudian B ke E. Nah, setelah B ke E tidak ada lagi B terhubung kemanapun, maka kita stop dengan X. Selanjutnya C terhubung dengan D, hanya terhubung dengan D, jadi di stop. Kemudian D terhubung dengan D, D terhubung dengan A, kemudian D terhubung dengan D terhubung dengan E. Setelah E tidak ada terhubung dengan manapun lagi. Nah, E ini tidak terhubung dengan apapun, maka kita tuliskan X. Oke, seperti itu penyajian struktur data graph. Selanjutnya kita akan membahas hash atau hashing. Dimana hashing ini yang saya pelajari kita harus punya string. Di sini kita contoh punya 4 string, dimana saya menamakan Andi, Bambang, Doni, dan Fajar. Setelah itu kita namakan key ya. Key ini adalah string yang kita miliki. Kemudian kita hash function. Hash function ini nominal atau nilai setiap
huruf pertama pada string tersebut. Jadi kita mulai dari A sama dengan 0. Huruf itu ada 26, A sampai Z, maka jika A-nya sama dengan 0, Z-nya bernilai 25. Indeksnya 25. Jadi ini adalah ketentuan ya, istilahnya ketentuan untuk menyimpan si string ini ada di indeks ke berapa. Seperti itu. Nah, yang pertama kita lakukan lihat huruf pertama pada setiap kata. Di sini A. A itu bernilai 0. A bernilai 0, maka untuk menyajikannya kita membuat hash table. Membuat hash table dari 0 sampai 25 karena jumlah huruf ada 25. 26 karena kita memulai dari A-nya sama dengan 0, maka ada 25. A sama dengan 0, maka Andi disimpan di indeks 0. Selanjutnya Bambang. B itu bernilai 1, maka Bambang disimpan di indeks ke-1, sorry. Kemudian ada Doni. D, ini kan A1, B1, C2, berarti D3 kan. Nah, Doni disimpan di indeks 3. Dan yang terakhir ada Fajar. F, kan tadi D3, E berarti 4, dan F 5 kan. Nah, berarti F ada di indeks 5. Jadi kita menghitung dari A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2. Jadi harus menghitung seperti itu. Nah, seperti ini penyajiannya. Jadi si string atau key yang ada di sini kita harus di hash function menggunakan ketentuan di mana A sama dengan 0 dan seterusnya. Setelah itu kita masukkan ke dalam hash table dan disimpan di indeks yang telah di hash function, di mana tadi adalah nanti si ini tuh jadi apa ya, ini namanya string menjadi input dari hash function, kemudian mengeluarkan outputnya dari menjadi hash table. Oke, selanjutnya saya mengambil metode cross hashing atau linear probing, di mana ketika kita menemukan string atau key yang huruf pertamanya itu double kayak gini. Kita contoh tadi kan ada Andi Bambang seperti ini kan, nggak ada yang double ya. Misalnya Andinya nggak ada Ando gitu. Kemudian di sini saya memberi contoh ada Andi, ada Bambang. Seperti biasa Andi sama dengan 0 disimpan di indeks 0. Kemudian Bambang berada pada indeks 1 karena berawal dari huruf B, 1 bernilai 1. Kemudian Caca ini 2 disimpan di indeks 2. Kemudian Fajar ini kita cek F itu bernilai 5, maka disimpan di indeks 5 Fajar. Dan step ini kita tambah tabel step untuk menentukan untuk mencari Andi ini ada di step keberapa. Andi di step 1, Bambang di step 1, dan Caca di step 1, Fajar pun step 1. Nah, kemudian ada nih Cacil, dimana C itu bernilai 2 kan, sedangkan 2 sudah ditempati oleh Caca. Nah, bagaimana cara menyimpannya, cara menyajikannya itu dengan menyimpan Cacil ini di bawah string yang sudah diisi, tabel yang sudah diisi. Jadi di sini ada tabel kosong, kita simpan di sini Cacil dengan step kedua. Karena step pertamanya adalah kita menemukan Caca dengan indeks 2 dan Cacil dengan indeks 2, namun step kedua seperti itu. Namun ada juga penyajian tanpa menambahkan tabel seperti ini, yaitu dengan open hashing atau chaining, dimana ini sama key-nya atau string-nya kita mempunyai 5 string. Ada Andi, Bambang, Caca, Fajar, dan Cacil. Andi dengan
hash function A sama dengan 0, maka di indeks 0. Kemudian Bambang dengan hash functionnya B bernilai 1, maka disimpan Bambang di indeks 1. Kemudian Caca C sama dengan 2 disimpan di indeks 2. Kemudian Fajar F sama dengan 5 kan, disimpan di indeks 5. Nah, kemudian Cacil ini sama seperti Caca, karena huruf depannya C, maka bernilai indeks 2. Bagaimana cara menyimpannya? Sama-sama di indeks 2 adalah si Cacil ini diberi panah dengan satu baris yang sama dengan Caca. Jadi di indeks 0 ada Andi, di indeks 1 ada Bambang, di indeks 2 ada Caca dan Cacil. Kemudian kalau misalkan kita seterusnya ada misalnya Cica, kita taruh lagi di sini karena dia ada di C kan. C sama dengan 2 ada di indeks 2 sama dengan, jadi ada Cacil, Caca, Cacil dan Cica, seperti itu. Itulah hash yang saya paparkan mengenai hash function, close hashing atau linear probing, open hashing atau chaining. Nah, ini referensi yang saya gunakan ketika saya mengumpulkan informasi atau data untuk menyajikan materi. Yang pertama dari materi kunjungan pada pohon biner oleh Ibu Elvina Novalia MKom. Kemudian yang kedua, saya mendapatkan referensi dari web internet, yaitu mengenai struktur data graph. Dan yang ketiga, saya mendapatkan referensi dari YouTube untuk menambah wawasan dan pemahaman saya mengenai hashing. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.